kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pujian yang sangat memberkati orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bersama dengan saya Pastor Gary, kita akan membahas tentang percaya. Pastor Gary, tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang percaya yang tidak percaya. Saat ini Pastor Gary mungkin bisa menjelaskan kepada kita bagaimana kita dapat memiliki fondasi yang kokoh untuk tetap dapat percaya. Pertanyaan yang bagus sekali. Kita harus sadari bahwa hidup yang kita miliki sekarang itu berasal dari Tuhan, Ya. bukan dari kita, bukan karena perbuatan kita, dan juga bukan karena usaha dan upaya kita. Amin. Terlebih lagi saat ini kita dipilih menjadi anak Allah, kita dipilih menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen. Ini menjadi penting sekali karena banyak orang percaya atau banyak orang Kristen pada waktu mereka menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, mereka mulai meragukan kehadiran Tuhan atau keberadaan Tuhan. Sehingga mereka mengatakan, apa masih ada Tuhan? Apa Tuhan dengar? Atau apa Tuhan peduli? Nah, oleh karena itu, pemahaman ini yang harus menjadi dasar bagi kehidupan orang percaya. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi
saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menghendaki Anda dan saya ada, dan bukan hanya sekedar ada, tetapi Dia juga memilih Anda dan saya untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi anaknya, dan untuk menjadi orang Kristen. Dan Dia juga yang memberikan iman itu kepada Anda dan saya sebagai anaknya yang dikasihi. Itu juga terdapat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Jadi luar biasa sekali bahwa Tuhan yang memilih, dan Dia juga yang memberikan iman kepada kita, sehingga kita punya kemampuan untuk mempercayainya. Jadi pemahaman yang mendasar untuk Anda dan saya sebagai orang percaya, orang Kristen, pahami yang pertama adalah adanya Tuhan yang menciptakan dan yang memilih Anda dan saya. Dan Dia namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan Yesus Kristuslah yang telah memberikan iman atau keyakinan kepada Anda dan saya, sehingga kita memiliki kepercayaan. Dan inilah yang dinamakan kasih karunia. Nah, Pastor Gary, sekarang kita sudah memiliki pengertian tentang fondasi yang paling mendasar apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Nah, kadang-kadang orang suka merasa gini, iya saya punya iman, iya saya percaya. Tapi langkah awal apa yang harus saya ambil supaya saya dapat menerapkan iman saya, kepercayaan saya? Mungkin Pastor Gary bisa bantu untuk menjelaskan. Iya, setelah kita memahami bahwa Tuhan itu ada, Dialah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan iman sehingga kita mempercayai Dia, kita harus meresponi pemberian dan pilihan Tuhan dalam hidup kita dengan cara membangun hubungan sebagai bentuk respon kita atas pilihan dan pemberiannya. Jadi kita harus meresponi dengan membangun hubungan yang terus menerus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan kita membangun hubungan, maka secara natural kepercayaan itu akan mulai tumbuh, iman itu akan bertumbuh di dalam Dia. Karena waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu hanyalah percaya, tidak ada yang lain. Jadi menjawab pertanyaannya, langkah apa selanjutnya? Yaitu percaya. Seperti firman Tuhan yang kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah selanjutnya Anda harus memiliki tekad, kerinduan, kehausan untuk membangun hubungan. Membangun hubungan yang terus menerus. Karena disitulah kekuatan Anda dan saya, yaitu percaya. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Guru, kami tahu engkau sudah melakukan banyak mujizat. Dan apa yang harus kami perbuat untuk terus mengikuti engkau? Yesus berkata, pekerjaan yang harus kamu lakukan hanyalah percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, membangun hubungan ini akan menghasilkan iman yang teguh, iman yang kuat. Karena kalau Anda dan saya tidak mengenal Dia, maka Anda dan saya mudah untuk ditipu daya oleh situasi, keadaan, kondisi yang kita hadapi. Firman Tuhan juga demikian mengatakan di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umat Tuhan binasa bukan karena besarnya masalah, sulitnya persoalan, besarnya tantangan, sulitnya kondisi dan situasi, bukan. Tetapi karena banyak di antara mereka tidak mengenal dan akibatnya tidak percaya.
Wah, luar biasa sekali Pastor. Berarti langkah yang paling pertama yang harus diambil untuk supaya kita dapat menerapkan kepercayaan kita adalah meresponi bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Betul? Ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita Ya. dan Dia sudah memberikan kepada kita iman. Ya. Dan untuk kita dapat mengenal iman itu kita harus mengenal Dia lebih lagi. Amin. Nah, dengan mengenal Dia lebih lagi kita akan menjadi semakin percaya. Amin. Luar biasa sekali. Nah, ada pertanyaan yang ketiga nih Pastor. The last but not least. Kira-kira hal konkret apa yang harus dilakukan orang percaya untuk dapat menangkal setiap tantangan yang mencoba untuk menggoyahkan kepercayaan mereka? Iya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, cara apa untuk menangkal godaan atau situasi, keadaan, fakta dalam kehidupan ini supaya kita terus tetap percaya? Seperti firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, untuk menangkal setiap tantangan, setiap godaan, setiap fakta dan keadaan, kondisi yang kita hadapi, yang sulit mungkin, yang tidak mungkin, caranya adalah dengan terus memperkatakan apa yang kita imani. Amin. Orang Kristen, orang percaya seringkali tidak kehilangan imannya, tetapi seringkali mereka kehilangan perkataannya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau Anda terus memperkatakan firman Tuhan. Waktu Anda mengenal Dia, terus mengenal Dia, maka Anda akan memperkatakan firman itu dalam setiap pergumulan, persoalan yang Anda hadapi. Firman Tuhan juga berkata di dalam Markus 11 ayat yang ke-23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Iman itu dihasilkan oleh karena pengenalan akan Tuhan. Bagaimana caranya? Terus deklarasikan firman iman yang Anda percayai, maka iblis tidak dapat lagi berkuasa atas hidup saudara. Karena hidup saudara dibangun di atas iman yang teguh oleh karena firman Tuhan. Demikian. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat luar biasa pada saat ini. Nah, kita harus menangkal segala godaan, segala tantangan, cobaan dalam bentuk segala situasi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai dengan perkiraan kita, hanya dengan memperkatakan firman Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan perkataan iman kita, perkataan firman. Kesimpulannya pada saat ini Tuhan itu ada dan memilih kita, itulah kasih karunia. Orang berdosa menjadi anak Tuhan, itulah kita. Meresponi pilihan dan pemberian Tuhan dengan membangun hubungan erat dengan Dia sehingga kita mengenal dengan benar dan menghasilkan kepercayaan kepada Yesus dan apa saja yang sudah Dia lakukan, janjikan bagi kehidupan kita. Terus makan firman, terus perkatakan, terus percaya, deklarasikan. Tuhan Yesus memberkati.